kami sudah menyampaikan juga ke Pak Agus, di wilayah kita ditemukan ada perjanjian antara masyarakat lokal dengan pemerintah Hindia Belanda di wilayah kita. Tidak ada keadilan itu bagi satu orang. Keadilan itu ada pada semua orang. Ini harus kita wujudkan sama-sama. Makanya tidak seperti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Sekarang banyak penambang ilegal. Loh, kok bisa? Ini ternyata jalan menuju pada tambang, lokasi tambang di mana disinyalirin. Inilah ilegal di dalam ini. Sekarang banyak penambang ilegal. Loh, kok bisa? Assalamualaikum, selamat sore. Saya di desa air terjun Talokan. Nah, ini dia. Desa apa namanya? Desa Talokan. Desa Talokan. Nah, di belakang inilah emas-emas itu. Perbatasan dengan Bodi. Sangat indah. Keadilan sosial merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, aspirasi masyarakat tambang rakyat Bodi perlu didengar dan diperhatikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Harapan masyarakat adalah adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat secara adil dan berkelanjutan. Perjuangan ini bukan semata-mata tentang aktivitas pertambangan, tetapi juga tentang kesempatan memperoleh penghidupan yang layak, rasa keadilan, dan kesejahteraan bersama seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, transparansi, serta penyelesaian yang objektif demi terciptanya solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan aturan yang berlaku. Setiap langkah yang ditempuh dapat menghadirkan keadilan sosial, menjaga persatuan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat tambang rakyat Bodi. Yang saya hormati Bapak Advokat Masyarakat, ini tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Pak Agus Hadi yang ada di tengah-tengah kita, di hadapan kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD bersama anggota, yang saya hormati Bapak Ketua Koperasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang ada di Desa Bodi, yang saya hormati. Teristimewa kepada seluruh masyarakat Desa Bodi, 1, 2, dan 3 yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang sangat saya hormati dan banggakan. Tentunya tidak ada kata-kata yang patut mengawal daripada kegiatan pada kesempatan ini. Ucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibarat sekalian, pada sore ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih dapat menghadiri undangan pemerintah desa terkait dengan kalau undangan itu pembentukan forum kemasyarakatan di wilayah pertambangan rakyat yang ada di Desa Bodi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita pada kesempatan ini mendapatkan berkah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Desa Bodi, Pak Camat, rekan-rekan advokat, masyarakatan yang sempat hadir. Tentunya ini pertanyaannya ini mungkin saya sampaikan lebih awal. Siapa sebenarnya? Nanti kita tanyakan oleh siapa tahu ada pertanyaan. Siapa sebenarnya ini? Ini yang di tengah-tengah Pak Camat dengan Pak Kades ini. Ini adalah advokat provinsi ya. Ini sudah di mana-mana beliau ini sebagai perwakilan daripada masyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan adanya wilayah pertambangan rakyat ini kita disatukan ya. Ternyata desa kita ini dengan adanya wilayah pertambangan rakyat ini wajib kita lindungi. Kenapa kemudian ada di undangan itu bentuknya pembentukan forum kemasyarakatan di wilayah pertambangan rakyat. Satu poin yang perlu saya sampaikan, desa
tidak terlahir ketika kemudian tidak ada yang namanya adat istiadat atau semacam kelembagaan adat yang ada di desa itu sendiri. Yang tentunya dasar tujuannya adalah menjaga desa kita. Menjaga desa kita. Maka kenapa kemudian terjadilah serangan pada kesempatan ini? Karena berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan dan tentunya ikon yang ada di desa kita adalah dengan marak-maraknya di desa Bodi ada wilayah pertahanan rakyat. Dan ini sudah di mana-mana terkenal desa kita. Contoh kasus di Kabupaten Bodi ini, kalau ada pertemuan untuk mungkin baca, kedua kepala desa yang orang tanya, ini kepala desa Bodi dia efisien anggaran, ini orang aman-aman. Artinya sejauh ini ternyata terkenal kita punya desa. Tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian ya, nyatanya tidak seperti apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Maka kesempatan ini Bapak Ibu sekalian perlu kemudian kita membentuk yang namanya forum kemasyarakatan atau lembaga kemasyarakatan yang menaungi daripada desa kita, terkhusus desa kita yang punya wilayah pertahanan rakyat. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal-hal yang perlu terkait dengan kegiatan pada kesempatan ini, boleh yang sebentar akan bisa ada yang perlu ditanyakan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kan saya hari ini menyampaikan soal WPR kita. WPR kita ini kurang tidak menyampaikan kepada kepada pemerintah soal WPR ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian seluruh masyarakat ini sudah bertanya-tanya, ini orang ini cuma apa ini? Ini sopir di Jakarta, pasti semuncul ini sopir di Jakarta. Ini kepala desa kurang setiap hari mungkin di Palu, sana kemari. Ketika ditanya katanya mengurus urusan BPR, sejauh mana ini pengurusan BPR ini? Nanti sebentar progresnya akan kita dengarkan sama-sama. Sudah sampai di mana kita punya BPR ini? Kepengurusan wilayah pertahanan rakyat, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah katakan tadi, alangkah eloknya supaya kemudian kita cair, kita pada intinya, mari kita sama-sama mendengarkan kata-kata dari Pak Camat terkait dengan wilayah pertahanan atau kegiatan kita pada kesempatan ini. Setelah itu kita berikan waktu kepada advokat masyarakat untuk memberikan tujuan dan maksud daripada pertemuan pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, barangkali itu pengawal dari kami yang sedang memberikan desa. Lewat kesempatan ini mari kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Camat Paling Barat. Dengan segala hormat kita persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di Desa Bodi, Kecamatan Palele Barat, Buol. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bodi beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Pak Ketua BPD dan seluruh anggota. Saya hormati bil khusus kepada saudara kita, Kakanda Advokat Pak Agus, atau lebih dikenal kalau saya beliau ini dekat dengan Pak Agus Dandang. Beliau ini terkenal dengan Agus Dandang di Palu. Jadi seentero Palu itu kalau tidak kenal Pak Agus Dandang berarti orang baru. Nah, beliau ini adalah pengacara senior di wilayah Sulawesi Tengah, bahkan sampai di luar wilayah Sulawesi Tengah. Saya hormati Bapak-bapak dari perwakilan pihak ketiga yang sempat hadir. Saya hormati Bapak dan Ibu Ketua dan Pengurus Koperasi sewilayah Desa Bodi pada wilayah pertahanan rakyat Desa Bodi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesempatan untuk bertemu dengan kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk kepada kita.
Bapak dan Ibu, saya barangkali langsung saja, tidak lama. Ternyata kita lupa satu hal, bahwa saking semangatnya kita mengurus sejak awal ini menggagas terjadinya ada 9 koperasi di wilayah Desa Bodi. Ternyata perlu ada satu lagi yang namanya Forum Kemasyarakatan Wilayah Pertambangan Rakyat. Forum ini sangat bagus sekali, sangat luar biasa manfaatnya yang akan nantinya kita rasakan. Yang pertama itu yang paling penting, menjadi penyambung informasi, penyambung lidah dari masyarakat kepada kami sebagai pemerintah, kepada bidang-bidang lainnya, sehingga seluruh persoalan-persoalan yang timbul di kemudian hari pada penyelenggaraan pertambangan rakyat ini menjadi satu kesatuan ditampung di dalam kelembagaan forum ini. Bahkan kami juga berharap forum ini jika terbentuk memastikan seluruh elemen masyarakat ini mendapatkan pemerataan secara ekonomi. Ini harapan kami. Artinya begini, jangan ada bahasa ada tikus mati di lumbung padi. Kan seperti itu. Minta maaf Bapak Ibu sekalian. Jangan yang lain sudah sejahtera, ada segelintir masyarakat kita yang besok dia mau masak apa itu dia belum tahu. Nah, ini saya kira nanti akan dilakukan oleh forum ini. Tidak ada yang dibeda-bedakan, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior. Di dalam forum ini benar-benar mewadahi seluruh kepentingan rakyat Bodi. Kita kemarin kesannya agak terpecah belah, ternyata kita hanya jalan sendiri. Ternyata yang jalan ini hanya sekelompok orang, tidak menjadi amanah dari seluruh warga masyarakat. Nah, di forum ini kita bangun pondasinya, kita buat kerangkanya, sehingga ke depan persoalan-persoalan sekecil apapun ini kita bisa selesaikan. Kemudian yang paling penting juga, ada rongrongan dari luar atau ada kepentingan-kepentingan yang masuk di wilayah Desa Bodi, baik itu oknum-oknum tertentu maupun sekelompok orang, lewat forum ini kita bisa benteng. Saya kira ini yang paling penting. Saya sangat mendukung Pak Agus dan teman-teman, Pak Kades, terima kasih telah menggagas ini. Saya sebagai perwakilan pemerintah daerah di kecamatan sangat mendukung. Jika forum ini segera kita bentuk, poinnya pada hari ini harus ada bentukan kepengurusan, mulai dari siapa ketuanya sampai seterusnya kepada seluruh anggota-anggotanya. Itu yang harus kita raih hari ini. Jangan juga kita rapat hari ini, akhirnya rapat lagi untuk menentukan siapa kepengurusannya. Intinya yang hadir pada kesempatan ini harus bersiap, wajib bersiap menjadi pengurus dari forum kemasyarakatan ini. Karena sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi di Bodi saat ini, kita tidak bisa menutup mata lagi Pak. Saya kemarin sudah rapat dengan masyarakat, dengan para ketua koperasi dan Pak Kades. Ada laporan sudah semakin banyak yang ingin naik ke atas, bahkan yang lagi beroperasi di atas. Pertanyaannya, apakah semua masyarakat setuju kepada mereka yang saat ini lagi melakukan illegal mining saat ini? Ataukah semua warga masyarakat Bodi menolak kepada mereka? Nah, ini yang sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya. Kalau memang menolak, kenapa kemudian dibiarkan? Kan seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Padahal ingat, perwakilan pemerintah daerah, kalau bapak-bapak tidak mampu
menyampaikan aspirasi langsung ke ibu kota kabupaten, ada saya di sini sebagai camat. Silakan. Kalau memang bapak-bapak punya keinginan bahwa kami Pak Camat tidak setuju dengan keberadaan seluruh yang lagi melakukan penambangan secara ilegal di atas, silakan menyampaikan aspirasinya. Karena kebebasan menyampaikan pendapat ini sudah dijamin berdasarkan undang-undang. Tidak ada lagi batasan. Hanya saja ada rambu-rambu yang tidak boleh kita lewati. Kita harus melapor, paling tidak ke kepolisian, bahwa hari ini kita akan menyampaikan aspirasi. Baik itu langsung kepada pemerintah desa maupun langsung kepada kami di kecamatan atau di pemerintah kecamatan. Nah, ini yang sementara saya lihat ini mengemuka saat ini. Ini kemarin juga di rapat itu sempat berkembang bahwa kami masyarakat Bodi sebenarnya tidak setuju keberadaan mereka. Tapi saya tantang, kalau tidak setuju harus ada bukti, kan begitu. Kalau tidak setuju keberadaan mereka di atas, harus ada bukti. Maksudnya buktinya apa? Bahwa benar-benar ada delegasi masyarakat yang menyampaikan itu secara resmi kepada kami sebagai pemerintah. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita bentengi sebelum terbitnya izin pertambangan rakyat? Jangan sampai setelah terbit izin pertambangan rakyat, kemudian rakyat sudah yang mau bekerja, kita mau kerja apa lagi? Setelah kita ke atas, diaduin ku adu di Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya tidak ingin memprovokasi Bapak Ibu sekalian, tapi ini kenyataan. Kenyataan. Dan saya lihat rata-rata yang lagi main di atas ini adalah orang dari luar, bukan orang Bodi asli. Minta maaf, saya bukan mau diskreditkan siapa. Minta maaf sekali lagi. Nah, kita mau minta kepada masyarakat, marilah kita menyatukan persepsi. Kita bangun desa ini, kita bangun masyarakatnya. Jangan orang lain sudah kaya raya, kita orang sedangkan por makan besok tidak tahu mau bawa masak apa. Jangan seperti itu, Pak. Ini tidak adil namanya, Pak. Tidak adil. Orang lain sudah sampai di bulan, kita orang masih badayung di sini, Pak. Orang lain sudah beli pesawat, kita orang hele perahu dayung setengah mati mau beli. Bagaimana, Pak? Ya, ini harus Bapak Ibu sekalian kita satukan persepsi. Saya sangat setuju kehadirannya Pak Agus menjadi pelindung kami dari sisi hukum. Pelindung masyarakat dari sisi hukum, penasehat masyarakat dari sisi hukum, tempat kita bertanya bagaimana ketika kita berhadapan-hadapan dengan hukum, ada beliau. Sejak kemarin ini saya menyampaikan ke seluruh pengurus koperasi, kalau bisa Pak Agus ini kita angkat sebagai advokat kepada seluruh koperasi pertambangan rakyat yang ada di Desa Bodi. Saya tanya, setuju atau tidak setuju? Setuju? Kalau Pak Agus ini semua disetujui seperti ini, dia sudah mau balik sama saya. Pak Camat semua dibayar saya, kalau sudah setuju. Nanti Pak Agus yang jawab sendiri. Saya kira ini Ibu Bapak sekalian, karena namanya juga jasa Pak. Yang tentu kalau namanya jasa, ya kalau kita minta tolong secara jasa itu tidak nilai uangnya. Nilai uangnya cuma ada sama Pak Agus. Nanti tanya sama beliau. Kalau kita mau menjadi advokat kita Pak Agus, berapa nilai jasanya? Itu ya wajib bayar kita juga kepada beliau. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, saya bersemangat sekali hari ini. Mudah-mudahan benang kusut yang selama ini ada di kita, baik mulai dari pra pembentukan koperasi sampai dengan saat ini pengelolaan dokumen, ini bisa terurai dengan sendirinya dengan hadirnya forum ini. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, supaya tidak panjang dan lebar, kita berikan kesempatan semaksimal mungkin kepada Pak Agus untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan-harapan beliau sebagai advokasi di wilayah pertambangan rakyat Desa Bodi. Titipan saya pada warga masyarakat Desa Bodi, ternyata terakhir ini ya, ternyata kekuatan adat istiadat yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, ternyata ini adalah kunci keberhasilan kita semua. Dan kami sudah menyampaikan juga ke Pak Agus, di wilayah kita ditemukan ada perjanjian antara masyarakat lokal dengan pemerintah Hindia Belanda di wilayah kita. Dipastikan walaupun yang ditemukan itu di Desa Lintidu atau Hulu Balang, dipastikan di Desa Bodi juga ini ada. Hanya saja siapa yang berjanji dengan mereka melakukan MOU dengan pihak Hindia Belanda itu sudah kabur dan tidak tahu siapa orangnya.
dipastikan ada. Karena Belanda ini dengan catatan ini yang ada di kami, tidak serta-merta mereka datang ke satu wilayah kalau tidak ada perjanjian secara tertulis, itu dipastikan ada. Dan mudah-mudahan suatu waktu ada masyarakat Bodi yang menunjukkan data itu kepada kami, bahwa Pak Camat, ini saya memiliki bukti ini, yang seperti ditunjukkan oleh salah satu warga masyarakat Hulu Balang, saya memiliki bukti ini Pak, ada perjanjian namanya Tuan Harasi dengan pemerintah Hindia Belanda, tentang pengolahan tambang emas. Saya bocorkan pada tahun 1928 itu 17.000. 17.000 bukan 1.700, saya baca ulang Pak. 17.000 ton emas yang diambil oleh Belanda dari wilayah Lintidu. Jadi satu gunung Lintidu itu dipastikan ada emas. Nah, dipastikan juga karena di Lintidu ada, kemudian jejaknya juga di Bodi ada, dipastikan mereka juga sempat mengambil di Bodi karena jejak yang ada pernah kita temukan di desa Bodi. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar, sebagai pembuka ruang berpikir kita sebagai warga masyarakat. Jangan lagi ada menolak, saya tidak mau jadi pengurus Pak Camat karena berat dan lain sebagainya. Pengurus ini tidak ada gajinya, tapi manfaatnya kepada seluruh warga masyarakat desa Bodi untuk kemaslahatan kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Itulah sambutan atau beberapa tambahan terkait dengan pertemuan pada kesempatan ini yang disampaikan oleh Pak Camat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Camat merupakan pembuka pikiran buat kita semua seluruh masyarakat desa Bodi, terkhusus sebagai pengurus dan sekaligus anggota Dewan Pertambangan Desa DPR ya. Mudah-mudahan ini kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Bandung Barat. Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir pada kesempatan ini yang sangat saya hormati. Jadi sedikit saya sampaikan bahwa ini selain daripada pemerintah itu sendiri yang berdiri pada sebagai pelopor daripada mengatur desa ini, ternyata arti dari sebuah desa itu adalah dengan adanya adat istiadat. Belum ada pemerintah, tapi adat istiadat sudah ada. Maka ketika kemudian kita kembangkan menjadi sebuah lembaga kemasyarakatan, akan nanti selain daripada kekuatan sebagai pemerintah, ada lembaga adat desa atau peru kemasyarakatan yang akan bersama-sama dengan pemerintah desa menjaga daripada seluruh kekayaan yang ada di desa Bodi. Seperti itu mungkin dijelaskan ya. Jadi hari ini ada advokat ya, pengacara yang akan nantinya begini. Karena tidak cukup untuk kepala desa saja, tidak cukup untuk seluruh para tokoh yang punya ilmu ya, untuk kemudian setiap desa mempunyai masalah. Tetapi kemudian perlu ada pendampingan daripada sedikit demi sedikit, mungkin kami dikatakan Pak Agus selaku masyarakat ini paham soal hukum ya, terkait dengan berbagai macam permasalahan terutama di wilayah pertama raya. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali kita sama-sama mendengarkan dari Pak Agus maksud dan tujuan daripada keberadaan beliau di sini. Pada kesempatan ini kita persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Camat, Ketua BPD, Pak Kades. Saya punya orang tua, ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih sudah mau hadir dan kita berkumpul. Terus terang saya jujur dalam pertemuan begini baru kali ini lengkap Kades dengan Camat. Biasanya kalau saya bikin pertemuan untuk bagian daripada keberadaan saya punya kerja, kadang kelembagaan eksekutif itu jarang sekali hadir. Tapi kali ini benar-benar paripurna, Ketua BPD, Ketua DPR parlemennya desa ini. Ada kepala wilayah, Pak Camat, ada pimpinan presidennya di tingkat desa, Pak Kades. Nah, saya benar-benar tersanjung betul, apalagi kemarin Pak Camat juga hadir, pertemuan di kantor desa. Dan dalam perkembangan kemarin kita diskusi dengan Pak Camat, Ketua BPD, perwakilan gereja, masjid, ketua adat, dan kepala desa.
ibu-ibu yang tidak ada. Nah, sekarang terima kasih ibu-ibu sudah ada. Itu ternyata sudah ada di sini yang namanya terbentuk berbadan hukum akta itu 9 koperasi tambang rakyat. Dalam undang-undang memang disyaratkan begitu. Disyaratkan bahwa kalau mau mengelola, karena daerahnya ibu ini, terutama ibu saya sampaikan ya, daerahnya ibu ini banyak emas. Tadi Pak Camat sudah sampaikan, tahun 1928 Belanda sudah melakukan dengan salah satu warga di Palele Barat ini tentang hak pakai penggunaan untuk penambangan. Nah, itu belum tentu ada di daerah lain. Nah, jadi pegangan daripada ibu-ibu bikin koperasi, bapak-bapak, itu tinggal memenuhi standar prosedur saja. Yang kita bisa ketahui sudah dijalankan oleh Pak Kades dengan teman-teman ketua koperasi yang sekarang tinggal menunggu. Karena kewenangannya ada di provinsi, dari gubernur terhadap persetujuan rekomendasi IPR-nya, izin pertambangan rakyat ibu-ibu. Nah, kenapa berkoperasi? Nah, saya sedikit cerita tentang koperasi ini. Di awal kemerdekaan, ini saya punya orang kebanggaan. Kalau waktu saya kuliah di Fakultas Hukum itu ada 3 kebanggaan saya. Tokoh ilmu hukum. Satu tokoh negarawan namanya Muhammad Hatta. Kesederhananya terkenal sekali Muhammad Hatta. Sampai meninggal pun tidak memiliki apa-apa. Kedua, nama saya Agus Salim. Bapak saya kasih nama. Itu gurunya Bung Karno sama Bung Hatta. Sampai meninggalnya cuma kontrak rumah. Itu. Yang ketiga, tokoh hukum itu adalah Muhammad Yamin. Yang buat Undang-Undang 45 ini, itu Muhammad Yamin yang membuat kerangka batang tubuhnya. Memang di situ ada Supomo, ada Iwaku Sumantri. Jadilah Indonesia punya undang-undang. Nah, kembali kepada kita, bayangkan tadi Pak Camat bilang, di zaman Belanda, negara Indonesia belum ada, tetapi Belanda memperlakukan cara bagaimana hukum itu ada di masyarakat. Misalnya, dia tahu dia pendatang, dia datang, apalagi dia dari Belanda. Ada emas di daerahnya ibu sini. Tentunya dia tidak mau semena-mena, dia buat perjanjian sewa tanah. Disebutkan tadi seperti disebutkan Pak Camat, saya tidak usah lagi sebutkan berapa jumlahnya itu. Nah, bayangkan, ini deh, masuk. Lambat spanduknya. Bisa dipasang sudah deh. Iya, langsung dipasang ya. Jadi Belanda datang pada saat itu, saya lanjutkan Ibu ya, Pak. Saya sebagai orang hukum, tadi saya diskusi dengan Pak Camat, nanti buka di AI. Saya suka pakai cari di AI. Di AIS itu ibu sembarang boleh tanya. Sejarah desa Bodi, sejarah desa Palele, sejarah kerajaan Buol. Bayangkan kerajaan Buol dulu sudah punya mata uang emas. Dia pakai belanja sampai ke Manado dan Gorontalo. Belum ada Indonesia. Itu hebat ibu punya daerah ini. Kerajaan Buol dan masyarakat Buol. Iri saya sebagai bukan orang Buol. Pingin saya jadi orang Buol. Tadi saya makan di warung Padang, saya tanya orang Padang itu yang di lampu merah kota Buol. Saya tanya di daerah sana sama orang Padang penjual, saya bilang, Bapak sudah berapa lama? Bapak orang apa? Buol Padang, saya orang Padang. Berapa lama tinggal di Buol? Sudah 11 tahun. Tahu nggak tentang cerita orang Buol? Indonesia tidak merdeka kalau tiada orang Buol. Indonesia tidak merdeka kalau tidak ada orang Buol. Salah satunya. Kira-kira siapa? Namanya, jalannya di kota Buol itu cuma pendek, tidak panjang. Dulu saya punya orang tua Pak Karim Hanggi, kenal kan almarhum? Dr. Rudi, kawan saya. Bahkan bupati sekarang, saya sampaikan bahwa tahu enggak sejarah Buol itu, Indonesia itu tidak bisa merdeka. Bung Karno mengatakan 17 Agustus dengan teks proklamasi, kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan hal-hal selanjutnya, terus merdeka. Terus siapa yang ngakui? Nah, orang Buol ini satu-satunya dari salah satunya bersama bapaknya Prabowo, Sumitro Djodikusumo,
dan bersama Sultan Syahrir itu di PBB tahun 47 itu bicara tentang Indonesia itu adalah negara berdaulat, merdeka, dan berbentuk Republik Kesatuan. Selesai. Tepuk tangan semua orang di PBB. Boleh buka di YouTube. Karena semua pegang handphone kan. Tadi saya kasih tahu itu orang waktu di warung Padang. Ini. Dan siapa di belakangnya? Ada tokoh. Tapi tidak mau disebut-sebut namanya. Dan rumahnya dipakai untuk nginap di New York. Karena gedung PBB itu ada di New York. Nah, rumah yang disinggahi untuk tinggal dan mereka gunakan untuk tugas menyatakan kemerdekaan itu di PBB adalah Usman Binol. Ada di pelajaran sekolah enggak itu? Ada. Itu. Begitu juga di Pelabuhan Palele, ada nama tulisan orang Cina itu. Tahu enggak nama jalan orang Cina itu situ? Di pertokoan. Pendek aja, sini sampai di ujung itu, belokan. Tapi yang terkenal yang robek bendera merah putih, birunya dirobek itu Bung Tomo kan? Di Jawa Timur kan? Jauh sebelum merdeka, orang Palele, keturunan Tionghoa, itu yang robek bendera warna biru. Dia diadili di Manado. Dosa saya sebut namanya. Cari sendiri tahu di sana. Nama itu masih ada nama jalan. Saya setiap masuk kampung, pertama yang dulu saya tahu sejarah kampung itu. Kedua, siapa orang yang berpengaruh melahirkan kehidupan itu terus yang disebut dengan budayanya berlangsung. Saya bukan orang Sulawesi Tengah, tapi saya sangat mencintai Sulawesi Tengah. Terutama kabupaten-kabupatennya. Nah, salah satunya adalah Buol. Jadi tidak heran ketika saya datang kemari diundang, saya punya sahabat adik saya Irwin, ternyata kaitannya dengan sosialisasi pendampingan hukum daripada keberadaan 9 koperasi tambang rakyat. Wah, ini keren ini. Belum ada kepastian hukum, tetapi dengan niat tujuan yang jelas bahwa berkooperasi dengan kepastian hukum yang dalam usahanya Bapak ini sudah tegas berada pada keanggotaan dan kehadiran daripada 9 koperasi. Nah, saya bukan orang tambang, saya orang pengacara. Dan berpikir pengacara itu jangan Bapak berpikir seperti pengacara yang lain. Nanti setelah ada perkara, tanda tangan kuasa, Bapak bayar, Ibu bayar sama saya. Enggak, saya lebih banyak kepada pendampingan Bapak Ibu memastikan bahwa 9 koperasi itu adalah orang Bodi, desa Bodi, kecamatan Palele Barat, di kampungnya sendiri, mengait usahanya sendiri, dan untuk kesejahteraannya sendiri. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak, terutama ibu-ibu, yakin tidak 9 koperasi ini bekerja karena akan keluar nanti IPR-nya, Bu? Akan keluar IPR-nya, yakin tidak bahwa ini akan mendatangkan kesejahteraan? Saya tanya tadi sama Pak Kades, jumlah jiwa kita 1000 jiwa. Kemarin waktu kita di warung makan di perbatasan desa ujung Bodi, Tayokan, saya tanya, kalau 1001 bulan setiap orang 1 juta, itu kalinya berapa itu, Bu? 1 orang 1 juta, 1 miliar. Belum selesai saya bicara, ada orang tua turun dari gunung, dia bilang, masih ada videonya sama saya, 3 hari 4 hari lalu, saya dapat berapa gram itu dalam 1 hari. Sampai di samping saya kemarin 5 gram. 5 gram dia dapat per hari. Harga 1 emas sekarang berapa? 2 juta. Kali 5 gram 10 juta dalam 1 hari.
Itu kerja serabutan. Bayangkan kalau kerjanya ibu dengan bapak, suaminya bapak, omnya bapak, kakeknya bapak yang masih kuat fisiknya, mengelola dengan izin pemerintah yang sudah diberikan, terus kemudian membongkar dalam luasan. Karena kemarin saya tanya, luas kira-kira berapa Pak? Dia bilang tidak sebesar daripada ini warung ini. Dalam ruangan ini saya dapatnya 3 gram sampai 4 gram. Nah itu nanti bapak yang hitung dengan ibu. Asal hitungnya bagus, jangan berkelainya yang baku hitung. Tapi yang berkelainya nanti di mana untungnya mau dibagi sama siapa. Itu pertama. Kedua, saya hanya memastikan sebagai pengacara ibu bapak bahwa dari 9 koperasi ini belum ada namanya forum. Kan tidak mungkin ketua-ketua koperasi, pengurus koperasi. Saya sedih tadi, maaf, di depannya Pak Saleh punya rumah ada koperasi merah putih, tertutup pintunya. Saya tidak mau nanti koperasi tambang rakyat Desa Bodi yang 9 itu tertutup pintunya. Bila perlu kita tidak punya kantor, tetapi kita punya kegiatan usaha. Jadi nanti rame. Oh, untuk pembelian emas di dusun 1. Untuk ngatur hasil di dusun 2. Untuk hitungan terakhir hasil tambang emasnya adalah di dusun 3. Cobaan pasti banyak. Kalau ini sekarang yang terjadi di atas penambang ilegal, nanti hati-hati, yang datang nanti pembeli ilegal yang mainkan harga. Makanya perlu ada bukan kuperasi. Beda kalau kuperasi. Nanti saya akan undang, di luar tips ini saya akan undang teman-teman dari APRI, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, untuk melatih ibu, bapak tentang menambang dan cara pengaturan manajemen penghasilan pendapatan yang memberikan kesejahteraan dari kita semua. Kalau kita mau maju, maka kita harus punya tujuan yang pasti dan jelas. Silakan bermimpi, silakan menghayal, tapi ketika kita tahu bahwa kita ingin ada perubahan dalam kebersamaan, maka yang disampaikan Pak Camat tadi, itu adalah bukti bahwa daerah kita yang kaya, masa kita cuma jadi penonton kedatangan orang? Kalau di Palu pernah lewat Kampung Poboya? Pernah. Ada perusahaan apa di atas di Poboya? Tambang emas. Miliknya siapa? Itu milik pengusaha besar. Palu itu ibarat mangkok. Saya merasakan gempa pada saat itu. Di tengah Palu itu namanya Teluk, laut. Di sebelah kiri mulai Buluri, Watu Sampo, Tipo, sampai Loli, Donggala. Itu kalau siapa terakhir dari Palu. Bisa lihat perusahaan tambang apa yang bergerak. Itu galian batu. Dikirim kemana? Ke Kalimantan, ke ibu kota Ika. Pernahkah Bapak Ibu melihat orang Buluri asli? Orang Watu Sampo asli? Orang Tipo asli? Pernahkah Bapak tanya sama mereka? Di antara mereka adakah koperasi tambangnya mereka? Pernahkah ada mereka Bapak tanya bahwa mereka itu mendapat keuntungan seperti pengusaha tambang itu di situ? Itulah yang saya takutkan sebagai advokat rakyat. Di tengah banyak kekayaan, orang datang biasa yang miskin, orang dosa jauh-jauh ambil di Jawa. Itu Bodi. Sudah ngomong ibu kan? Tapi kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Tadi Pak Camat bilang, ya kan? Mari demo sama saya, turun kita pergi kontrol sana. Kalau di Kalimantan berfungsinya lembaga adat itu untuk mengontrol itu. Kita tidak tolak investasi, tetapi kita harus jaga investasi itu untuk memakmurkan dan menjamin sumber daya alam kita, ekologi kita, dan tenaga kerja itu
bagian daripada kehidupan keberadaan perusahaan itu sendiri kalau memang dia mau berinvestasi di situ. Lihat contohnya Morowali. Pernah ke Morowali? Morowali itu adalah ibu kota contoh di mana carut marutnya sistem pertambangan nikel. Sudah di situ tempat buang limbahnya, sudah di situ tempat di mana kejadian daripada pertikaian buruh, sudah di situ tempatnya di mana tidak tahu lagi yang namanya polusi. Begitu juga di Palu. Nah, jauh sebelum terjadi seperti itu, ternyata Bodi berbeda. Saya dapat gambaran dari Pak Kades, Pak Irwin, teman-teman di Kota Buol, Pak Agus. Buol itu kaya, Palele Barat. Iya, saya tahu. Sekarang banyak penambang ilegal. Loh, kok bisa? Modalnya berapa mereka masuk? Miliaran katanya. Terus orang desa dapat apa? Nggak ada. Nah, sekarang bagaimana cara mengontrolnya? Kemarin saya di perbatasan Desa Bodi, ada satu eksavator tertahan di sana. Saya naik ke atas kontrol, ada bapak-bapak dengan 2 orang. Ternyata bukan dia punya eksavator. Di tengah hutan ada pelang tertulis tentang perlindungan hutan. Di situ kan dekat dengan area konservasi. Ada satu eksavator. Eksavator itu kalau melihat bahasa hukumnya saya, masa ada di tengah hutan? Bikin apa eksavator di tengah hutan, Pak? Bu, tidak mungkin pergi tanam pohon atau tanah bergergaji pohon. Nah, berarti kita kecolongan terhadap situasi seperti begini. Dalam pertemuan kali ini, saya minta kemarin tadi malam sama teman bahwa untuk di kopi banyak ini Tor. Ini adalah rapat kemitraan forum koperasi desa. Jadi di sini hadir kepala-kepala ketua koperasi untuk di depan Pak Camat, di depan BPD, di depan kepala desa bahwa benar pengurusan tentang pengajuan pertambangan rakyat bagi masyarakat Desa Bodi yang telah memiliki 9 koperasi telah menghadirkan wadah bersama namanya Forum Koperasi Tambang Rakyat Desa Bodi. Apa kegunaan forum ini? Kegunaan forum ini yang seperti bilang tadi Pak Camat, jangan lagi ada kecurigaan. Jadi kita titip orang di situ dan mungkin saya akan di situ bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak usah bayar saya. Karena nanti saya minta sendiri uang rokok sama bapak ibu yang pengurus koperasi. Kalau dibilang dibayar nanti beda. Ya kan? Masa saya ke rumahnya ibu biar minta kopi tidak bisa? Ya kan? Karena pengacara rakyat, advokat rakyat itu tidak ada undang-undangnya. Dia panggilan nurani. Kecuali ibu berperkara di pengadilan. Nah, dan dimulai sekarang saya menawarkan diri, tidak usah takut kalau ada misalnya hal-hal, tapi jangan buat masalah hukum. Tapi kalau ada yang menyangkut soal hukum, ibu tidak usah jawab. Kasih saja nomor handphone saya. Saya tidak tahu masalah hukum begitu. Ini pengacaranya kami, tidak dibayar dia. Ya, terutama untuk urusan pertambangan rakyat berkoperasi. Bung Hatta spiritnya membuat koperasi ini hanya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hatta itu menitipkan, bahkan dia menyebutkan dalam panitia 9, tolong satu pasal ini dimasukkan. Ditanyalah apa itu pasalnya Bung Hatta? Pasal yang dimaksud itu adalah pasal koperasi. Adakah perusahaan PT dalam Undang-Undang 1945? Ada? Tidak ada. Yang cuma ada itu koperasi. Yang ada dalam 1945 itu adalah koperasi. Pasal 33. Perusda, Perumda, OJK tidak ada dalam Undang-Undang 1945. Jadi nggak usah ragu. Kenapa kita harus berkoperasi? Karena menurut Undang-Undang 1945 diperintahkan. Bagi warga rakyat bangsa Indonesia, kata Bung Hatta, budayanya itu adalah budaya gotong
Nah, jangan cuma pada saat pesta duka, tapi dalam perekonomian kita harus bersama-sama membangun yang namanya usaha kolektif daripada keberadaan lingkungan kita. Nah, di Desa Bodi ini, nah ini kalau sudah turun IPR-nya nanti Pak, Ibu, tolong nanti terpimpin terhadap keberadaan daripada koperasi. Nah, saya melihat bahwa ini kan baru ada keterwakilan daripada masyarakat ibu-ibu dengan ketua koperasi. Semoga dalam pertemuan ini, forum ini menjadi bagian. Jadi kalau misalnya ke depan ada konflik antara koperasi A, koperasi B tentang usahanya di tengah jalan, mudah-mudahan tidak akan menjadi ribet karena ada forum masyarakat koperasi tambang. Nah, nanti diundang saya, kenapa konflik? Nah, kemarin banyak cerita saya tentang Abu Nawas di kantor desa. Kalau saya cerita lagi di sini nanti jadi basi. Bahwa Abu Nawas itu tidak suka, hidup itu biasa-biasa saja, santai. Tetapi menjadi tidak asik kalau misalnya tidak muncul rasa humor di mana kita itu punya tenggang rasa, punya empati, punya solider. Orang kalau tidak punya solidar, tidak punya empati, tidak punya rasa hormat, tidak berbudaya, pasti kerjanya marah-marah. Pasti kerjanya iri-iri. Pasti kerjanya suka ngomongin orang. Nah, biasanya daerah yang kaya emas, coba buka di YouTube, buka di TikTok. Di mana wilayah Indonesia yang banyak sawitnya, yang banyak tambangnya, pasti konflik. Tapi saya heran Pak, alhamdulillah Palele Barat ini mungkin karena Pak Camat yang mimpin di sini dengan Kades ya, tidak ribut. Saking tidak ributnya ilegal juga masuk Pak. Itu dia. Jadi saya berharap kita jangan contoh mereka karena ada aturan ya. Bahkan aturan kita lebih manifesto lebih tertinggi disebutkan dalam negara itu ada di Undang-Undang 45 pasal 33. Bayangkan ibu sudah berkoperasi, berbadan hukum, amanat daripada Undang-Undang 45. Bentuk usahanya, kolektifnya, koperasi diatur dalam Undang-Undang Koperasi. Usahanya dalam Undang-Undang Minerba pasal 111 ada disebutkan tentang IPR. Ibu punya akar, ibu punya kampung di sini. Cuma dengan catatan jangan rusakin lingkungan. Kalau sudah bagale, jangan bos, kan cuma gunung ini. Padahal rumah orang di bawah. Jangan bos, ada 5 kilo di situ. Tidak tak bongkar itu. Tanpa pertimbangan geologi, kena hujan, kena ini. Karena nyawa dan rumah tidak bisa ditukar dengan nilai uang. Karena saya alami gempa di Palu Bu. Jadi kalau cerita gempa dosa. Saya lihat sendiri tuh mayat terbang-terbang Bu, pohon kelapa pindah-pindah. Atap itu lompat-lompat itu. Ingat, saya cuma pesan itu. Karena saya juga berasal dari kawan-kawan gerakan lingkungan. Kita butuh emas, karena kita mau hidup. Tapi kita jangan serakah. Itu kata pendiri negara India, Mahatma Gandhi. Di dunia yang 7 miliar ini, manusia itu cukup untuk makan, baju, pakaian, sandang, pangan, papan. Tapi tidak pernah cukup bagi satu orang yang serakah. Hilangkan itu. Makanya perlu ada dikontrol dalam organisasi. Kalau sudah ada level tertentu kita sudah mendapat laba tertinggi, maka yang harus kita dorong apa? Kalau negara sudah sejahtera, yang harus kita dorong adalah pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang berkualitas. Dukungan kesehatan dan pendidikan itu adalah teknologi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya forum bersama Koperasi Tambang Rakyat Desa Bodi ini, saya juga nanti bersama teman-teman di forum ini, setelah terbentuknya nanti ini, nama-namanya kita sama-sama akan bisa membantu kinerja keberadaan daripada 9 koperasi dalam usahanya lahirnya IPR. Nah, kalau sudah lahir IPR-nya, lokasinya kita baca rame-rame,
di mana cadangannya, baru di situ baru kita bisa buktikan siapa yang kerjakan, bagaimana cara kerjanya, hasilnya kepada siapa, untungnya dibagi sama siapa. Makanya kalau dalam matematika saya paling tidak suka itu berhitung yang namanya bahagi, kurang, apalagi makanya saya bodoh matematika. Saya pilih jurusan Fakultas Hukum, Pak Camat, karena di Fakultas Hukum tidak ada matematika. Coba lihat kurikulumnya. Anda, ini bagian daripada intermezzo. Saya yang terakhir, karena memakan waktu buat ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya harus dibagikan ini tornya. Cuma karena terbatas, mungkin di sini kita intinya dalam pertemuan ini ada 3 prinsip. Pertama, pembentukan kemitraan Forum Koperasi Tambang Rakyat Desa Bodi. Kedua, akan ada beberapa kedudukan lembaga adat. Ingat, adat ini penting. Adat ini penting bagi kita. Jepang itu kuat karena adat. Thailand itu kuat karena adat. Di mana-mana negara kalau adatnya kuat pasti negaranya. Nah itu, kita dalam lambang Garuda itu kan dilihat itu. Bagaimana kebinekaan daripada keberagaman masyarakat Nusantara ini, itu Bhinneka Tunggal Ika bagian daripada simbol kehidupan sosial budaya kita di desa. Nah adat ini mudah-mudahan, karena dalam undang-undang pertambangan juga banyak menyangkut soal bagaimana ikutnya terlibat masyarakat hukum adat yang bagian daripada kehadiran ekonomi sosial budaya itu. Nah, karena lembaga adat ini penting, kita juga membuat beberapa draft. Saya sengaja buat dengan Pak Kades tadi malam dengan teman-teman, bahwa draft-draft ini nanti harus berupa keputusan kegiatan. Misalnya kalau biasa di tempat lain, kalau buka lokasi tambang baru biasa ada baca doa apa toh? Nah, itu adat berfungsi. Ya kan? Artinya orang bilang ini mistik, padahal tidak, itu kearifan. Terus hasil panen. Hasil panen orang biasa rayakan itu kan, macam kalau di pos itu padungku. Itu tetap itu harus adat. Nah, adat ini menjadi simbol, oh begini orang Bodi kalau sudah panen apa? Panen ikan, panen sawah, panen apa? Emas. Nah, cerita-cerita ini bukan seperti kita orang barat itu. Habis panen itu dia ke bar, dia kemana? Kalau kita tidak, ada adatnya kita yang kita pegang. Selanjutnya dalam kesempatan ini sambil makan Pak ya. Sekarang kita lanjut kepada proses menuju kepada pembentukan forum bersama Koperasi Rakyat Tambang Rakyat Desa Bodi. Nah, sebelum masuk situ kan di sini kita ada perwakilan DPR-nya kita, BPD. Arahan dan pandangan beliau kita sangat butuhkan, karena beliau ini adalah yang lebih mengetahui perwakilan masyarakat Desa Bodi yang berada di struktur legislatifnya pemerintahan Desa Bodi. Karena waktu kita harus dikejar, sambil makan Pak ya. Jadi tadi forum daripada kemitraan, forum kemitraan Koperasi Tambang Desa Bodi, itu strukturnya adalah kita taruh nama kelembagaannya itu presidium dengan badan pekerja. Presidium ini biar orang-orang tua, atau tua adat, wakil tokoh agama, terus kemudian tokoh pemuda, tokoh perempuan, ya, tokoh nelayan, ketua nelayan, Karang Taruna, itu dimasukkan nanti di presidium. Di bawah presidium ada namanya badan pekerja. Badan pekerja inilah include di situ 9 nama, tak izin Pak Kades, 9 nama ketua koperasi. Karena dia lebih tahu ini proses perjalanan koperasi ada hambatannya atau apa. Tapi untuk mensosialisasikan, kok di sana sudah jalan, kita orang tidak jalan. Nah, begitu ceritanya. Nanti forum ini yang menjembatani lewat rapat-rapat yang ya bisa juga di bawah pohon kah, di rumahnya siapakah. Gak usah terlalu formal sekali, tapi harus hadir lembaga ini yang seperti begitu. Kalau ke depan ada kejadian, kok
Koperasi sana sudah beli mobil, sementara itu kita solarnya di sini setengah mati. Itu akan ketemu nanti itu bensin. Masalah-masalah teknis, alat pendukung daripada kegiatan perkoperasian secara kelembagaan, usahanya itu biasa kadangnya macetnya di situ. Nah, forum ini menyediakan itu. Misalnya, kalau mau cari solar, mau cari bensin, mau cari sewa mobil, kalau memang tidak dapat, mari kita sama-sama unsur pimpinan, ketua koperasi, kita ke forum. Nah, tugas forum di badan pekerja ini benar-benar yang lebih banyak mengetahui kerja ekstra daripada kebutuhan apa yang menjadi kekurangan daripada koperasi-koperasi. Alhamdulillah, puji Tuhan, kalau misalnya koperasi itu sudah bisa jalan sendiri. Ya, artinya forum ini tidak banyak juga bekerja kan, tapi kita antisipasi keberadaannya. Nah, di antara presidium dan badan pekerja ada namanya sekretaris forum. Sekretaris forum ini kita tunjuk orang yang mobilenya tinggi, yang handphonenya bukan cuma on off, tetapi signalnya dipastikan harus ada terus. Karena dia yang akan menerima keluhan daripada 9 koperasi ini kalau misalnya mendapat hambatan. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya, Bu? Pak, kalau tiada yang mau ditanya, saya sengaja buat struktur kasarnya begini. Nanti next, besok atau lusa, Pak Kades atau ketua koperasi menaruh nama KTP untuk sebelum teman-teman ke Palu menanyakan tentang izin prinsip rekomendasi IPR. Saya dengar katanya sudah pada proses ongoing. Nah, saya hanya membantu ibu kalau ibarat sweeping lalu lintas, memastikan kaca spionnya ibu motor itu ada, rem lengkap. Tugas saya di situ. Saya bukan pembisnis. Saya bukan pelaku usaha. Tapi saya memastikan usaha ibu pembisnis dilindungi secara hukum dan dipastikan punya nilai-nilai sosial budaya ekonomi yang benar-benar menjadi bagian daripada kehidupan ibu di Desa Bodi. Setuju? Setuju. Setuju. Oke, seperti tadi dibilang kepala BPD, lembaga adat juga dimasukkan tempatnya di presidium. Jadi di badan pekerja itu 9 orang sudah ada, tapi tolong ditambah. Terutama kaum ibu-ibu dan kaum perempuan. Harus ada bidang-bidangnya. Nanti bidang-bidangnya kita tambah, bidang kerjasama, bidang untuk sosialisasi, bidang untuk misalnya sosialisasi hukum, ya kan? Sekarang kan cukup lewat apa? Infokus saja. Saya dari Palu, Pak, ini kan kita dapat hambatan aturannya begini, Pak. Ini ada masalah begini, Pak. Regulasinya kita tidak bisa bikin begini, Pak. Pendapat hukumnya Bapak bagaimana? Sebagai pengacara rakyat bisa anda advice? Kan sekarang dunia dalam genggaman. Gitu dia. Sehingga bidang-bidang ini adalah bagian daripada struktur bangunan rumah yang memiliki fungsi daripada ruangnya. Ada ruang tamu, ada ruang tidur, ada ruang makan. Jadi wadah ini tidak lebih tidak kurang bukan datang untuk menggantikan yang lain. Wadah ini datang bukan untuk melebihi daripada lembaga yang lain. Tetapi dia semacam alat kerja, kalau ibarat malam lampu jangan gelap, dia hanya menerangi. Fungsinya adalah fungsi lampu. Menjembatani, iya. Menerangi, iya. Memfasilitasi keberadaan 9 koperasi yang sudah lagi diproses di provinsi, iya. Ibu sudah tahu perkembangan terakhir, IPR-nya sudah sampai di mana? Prosesnya? Belum tahu? Anggota koperasi atau bukan Bapak Ibu? Bukan, belum. Nah, tugas forum. Kita akan buatkan kartu. Jadi 9 koperasi itu kan terlalu banyak. Seluruh masyarakat Bodi 1000 orang harus beranggotakan koperasi bersama di Desa Bodi yang mengelola tambang rakyat. Besok perikanan, besok perkebunan, besok peternakan. Kita mulai dengan yang namanya koperasi tambang rakyat ini. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bangun kepada keyakinan kita bahwa koperasi ini adalah bagian jalan keluar menuju dari cita-cita sila kelima Pancasila kita. Keadilan itu ada pada hubungan sosial. Tidak ada keadilan itu bagi satu orang. Keadilan itu ada pada semua orang. Ini harus kita wujudkan sama-sama.
baru kita mulai melihatnya bahwa benar, bukan saya yang tahu, bukan Pak Camat yang tahu, bukan Kades, Ketua Bapeda yang tahu, bukan juga Ibu yang tahu, tapi kita sama-sama belajar. Mungkin ini cara satu-satunya yang kita bisa tempuh bersama. Makanya kalau ada kekurangan, ketimpangan, forum ini akan saling menjawab. Kalau misalnya tidak ketemu, lewat WA. Kalau tidak bisa ketemu lagi, lewat titip daripada orang yang punya WA. Biasa pengaruh signal, tidak sampai. Itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Namanya Forum Kemitraan Koperasi Desa Bodi, yang memiliki kewenangan kerja terhadap mengayomi 9 koperasi yang sekarang sudah dalam pengurusan mendekati final di provinsi. Ada yang mau ditanya? Kalau tiada yang mau ditanya, berarti nama-nama kita akan Ibu serahkan siapa yang mau masuk di presidium, Pak Ketua PKD, Pak Camat, Pak Kades. Kemudian dengan siapa badan pekerjaannya dan siapa sekretaris forumnya. Ada yang mau ditanya? Masa IPRT ditanya, Ibu? Coba, IPR ini sudah mau selesai, Pak. Aduh, cepat-cepat, Pak. Semua bagale kita orang. Ya, berkaitan dengan APRI. Saya lupa kemarin sosialisasi tentang APRI. Saya ketua harian APRI sudah setengah, Pak. Saya baru tahu itu Ibu Vera itu. Baguslah kalau sudah terbentuk. Gatot itu sama saya adalah kawan aktivis 98. Nah, memang APRI itu hadir untuk sebagai wadah nasional untuk bersama-sama melindungi penambang rakyat. Kita tidak bicara status legal ilegal. Yang penting rakyat di situ, dia bekerja di situ, dan dia di kampungnya situ. Itu definisi daripada gerakan tambang rakyat di dunia. APRI adalah anggota 46 negara. Salah satunya itu adalah macam negara yang terbesar untuk tambang rakyat community mining itu adalah Afrika, baru Latin. Nah, cuma karena kita ada aturan yang memang harus melekat, maka kita harus tunduk dan ikut daripada prosedur. Nah, inilah dampak. Kalau tidak diurus dengan regulasi, tidak ada wadah yang bisa mengayomi. Terus kemudian tempat berkumpulnya wadah yang disebut dengan koperasi. Ya contohlah sekarang, desanya Bapak sudah dimasuki oleh penambang ilegal. Yang ilegal itu dalam definisi besar kami adalah di APRI, orang yang punya modal mampu memanfaatkan semua oknum-oknum dengan orang-orang di desa digunakan sebagai centeng. Sementara yang disebut dengan ilegal ketika rakyat menemukan emas di kampungnya sendiri, yang harus memang dapat penyuluhan hukum, pendampingan hukum, itu tidak menjadi bagian prioritas. Ini yang harus kita perjuangkan bersama-sama, bagian daripada harapan penambang rakyat itu selain dilindungi secara hukum, dipastikan mereka juga memiliki akses penuh terhadap sumber-sumber penghidupan agraria di sektor pertambangan. Ini bagian yang penting. APRI, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, kemarin sudah ketemu juga di Komisi 7 kalau tidak salah. Itu membawa nilai-nilai daripada gagasan penambangan rakyat. Nah, kawan Irwin ini, teman saya, adik saya, ini pengusaha orang asli Buol yang masih muda. Dia mampu punya akses terhadap kinerja di mana mempercepat iklim usaha itu dapat dipastikan berfungsi ketika koperasi itu bekerja nanti. Nah, tadi di perjalanan saya bilang, Win, sangat maju sekali kau punya gagasan dengan Kades, dengan Camat, dengan BPD, dengan tokoh-tokoh agama di Desa Bodi. Semua sepakat mau mengatur diri dalam wadah kemitraan dengan berbagai jaringan. Saya mau tanya sekarang, yang di atas itu ada berapa orang pelakunya? Kalau laporan kemarin orang di warung perbatasan Desa Bodi itu dia bilang ada 7 eksavator. 7 apa? 7 eksavator. Satu eksavator itu katanya bisa menghasilkan kilo emas. Ya jangan cuma punya bicara. Kalau saya di Poboya, kalau saya di Lolioge, saya di Morowali, saya datangi langsung itu.
Kalau misalnya ada waktu, macam Pak Camat bilang demo dia punya kantor. Setelah kita demo, kita minta petunjuk Pak Camat, kita naik ke atas. Lihat betul, apa betul 1 kilo? 1 kilo apanya ini? Rodanya. Karena jangan juga kita buang cerita kalau memang tiada bukti. Katanya yang saya dengar. Karena nanti insya Allah tiada halangan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita nanti dapat izin IPR. Bapak pastikan betul di atas itu emasnya Bapak. Kalau saya bukan pengusaha, Bu. Saya tidak menempatkan diri di situ. Saya memastikan Ibu dengan Bapak itu dapat berusaha dengan baik. Bangun kemitraan dengan Irwin. Bangun kemitraan dengan pengusaha di Kota Buol. Di provinsi. Buka semua jaringan itu, tetapi dengan catatan tidak menjual tanah air kita. Tidak menjual tanah air kita. Setuju tidak? Karena Belanda sendiri 1928, bukan saya yang cerita. Ini barusan dikasih lihat Pak Camat. Belanda sendiri penjajah, belum ada Indonesia. Minta tabe buat kontrak sewa tanah. Jadi kalau ada orang datang tidak pamit sama ketua adat, tidak pamit sama kepala desa, sama camat, tiba-tiba eksana di atas. Itu bukan temannya Belanda itu. Belanda sendiri penjajah pamit bikin kontrak sewa tanah. Itu kira-kira orang macam apa itu? Tidak usah ragu. Kalau hari ini ada yang orangnya mau sebutkan, bilang nama saya Agus Salim, pengacara rakyat di Palu, bahwa kita mau rebutan air kita di atas. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Aduh, masih rendah suara. Sepakat tidak? Sama-sama kita di atas. Saya lihat nanti, insya Allah kalau sudah ke Palu nanti Pak Kades yang Pak Camat dengan ketua koperasi keluar itu IPR, sama-sama kita lihat di atas. Saya mau itu berkelainya nanti soal janjian. Saya mau telepon Pak Kades bisa ketemu. Aduh, maaf Agus, saya lagi di Singapura. Saya suka bakalainya begitu. Kan Pak Kades sudah janji saya ketemu di Palu. Ini tiba-tiba Pak, ada jaringan baru, saya harus di Singapura dengan Pak Camat. Kan enak bakalainya begitu, Bu. Tapi kalau bakalainya seperti ada 2 orang mabok di Palu. John, kenapa? Malam minggu sebentar. Kenapa? DP Pantola tidak ada. Kau kan kenal Aco yang punya perahu. Terus kita pindah, pergi bapak angkap ikan kita ditelupan. Terus kalau dapat, saya kan yang badayung. Kau yang badayung, saya yang di depan. Terus kalau dapat ikan, saya kepala lebih setengah. Terus saya sisanya ekornya. Oh, kalau begitu kau yang badayung, John. Kau Aco, masa kau yang lebih banyak? Berkelahilah. Sudah cabut parang dua-dua, datang polisi. Ini masalah apa? Masalah itu. Gimana itu ikan? Masih di laut. Jangan kita bermimpi begitu, Bu, ya. Berkelahi yang tidak ada dia punya ujung, kita hadirkan di kepala, mulut yang ribut. Mana itu ikan? Masih di laut, bukan main. Belum mabok, sudah mabok otak. Oke, Bu, ya.